الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا وينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 4441. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rahimahullah Qussan, semoga Allah merahmati Qus. Ini nama seorang tokoh jahiliyah, tokoh di masa jahiliyah, tapi dia memegangi agama Islam sehingga didoakan rahmat dalam hadis ini. Ka'anni seolah-olah saya anzuru ilaihi melihat kepada Qus ini ala jamalin, berada di atas unta awraq yang berkulit abu-abu. Takallama, dia berbicara bikalamin lahu, dengan ucapan dia, bikalamin dengan suatu ucapan lahu yang pada ucapan tadi ada halawatun, ada manis, maksudnya ucapannya baik, mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. La ahfadhu, yang saya tidak hafal ucapannya tersebut. Ini hadisnya dhaif, bahkan dikatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan hadis ini sudah lewat pada hadis yang lalu. Silakan dilihat pada hadis nomor 4414 ini. Kalau ini kan 4441 ini. Nah, yang sudah lewat 4414. Rahimahullah Qussan. Semoga Allah merahmati Qus. Sesungguhnya dia itu memegangi agama bapakku, yaitu Ismail bin Ibrahim. Nah, kalau ini tidak sampai palsu, tapi ini derajatnya dhaif juga. Tapi ringkasnya, di masa jahiliyah ada orang-orang tokoh-tokoh yang mereka itu meskipun belum datang kepada mereka Nabi Muhammad SAW, belum sampai dakwah Nabi kepada mereka, tapi mereka tidak mau menyembah berhala. Disuruh zina tidak mau, disuruh minuman keras tidak mau. Jadi masih memegangi agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dan Nabi Ibrahim. Berdua rahimahullah walidan, semoga Allah merahmati seorang bapak a'ana waladahu, yang membantu anaknya ala birri, untuk berbakti kepadanya. Maksud hadis ini adalah bapak hendaklah menunaikan kewajibannya kepada anak-anak. Karena kalau seorang bapak menunaikan kewajibannya kepada anak-anak, nanti anak-anaknya akan bakti kepadanya. Adanya anak tidak bakti kepada orang tua itu salah satu sebabnya karena bapak tidak menunaikan kewajibannya kepada anak. Akhirnya anak jadi tidak perhatian kepada bapak sehingga tidak berbuat baik. Termasuk tidak adilnya bapak kepada anak-anak yang jumlahnya banyak, ya, dia pilih kasih. Nah, itu nanti akhirnya tidak bakti mereka, itu salahnya si bapak. Berikutnya 43, rahimahullah, semoga Allah merahmati imra'an, seseorang sami'a minna haditsan, yang mendengar dari kami satu hadis, wa'ahu, lalu dia mewadahinya, mewadahi maksudnya memahaminya. Thumma ballaghahu, kemudian dia menyampaikannya, man huwa aw'a minhu, kepada orang yang dia itu lebih paham darinya. Ini hadisnya dhaif, adapun yang sahih dengan lafal nadharallahu ra'an. Semoga Allah membaguskan wajahnya seseorang yang mendengar hadis lalu dia menyampaikannya, menghafalnya lalu menyampaikannya. Ini dengan lafal nadharallah, ini yang sahih, riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain-lain.
Allah membaguskan wajahnya, yaitu maksudnya masuk surga. Kalau orang masuk surga, maka wujuhu yawma idzin nadhirah, wajahnya jadi bagus-bagus. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kita menyampaikan suatu ilmu yang kita hafal, tapi yang mendengar itu aw'a, lebih paham. Seseorang hafal Quran, tapi nggak paham isinya Quran. Kemudian dia ngajak orang lain hafalan. Ternyata yang diajak hafalan tidak hanya hafal, tapi juga paham. Berikutnya 44. Rahimallahu, semoga Allah merahmati ikhwani, saudara-saudaraku di Qazwin, yang ada di Qazwin. Qazwin ini adalah nama satu negara non-Arab yang muncul darinya beberapa ulama, di antaranya Ibnu Majah. Itu disebut Al-Qazwini karena tinggalnya di Qazwin. Dan ternyata setelah kita pelajari, ulama-ulama besar ahli hadis kutubus sittah itu rata-rata malah dari negara non-Arab. Bukhari itu dari negara non-Arab, Imam Ibnu Majah dari non-Arab, yang asli Arab cuma Imam Muslim An-Naisaburi, ya. Lain-lainnya semuanya malah non-Arab. Nah, sehingga tidak harus paham agama itu harus keturunan Arab atau orang Arab. Orang Jawa banyak yang paham agama. Bahkan saya temukan kiai-kiai Jawa penulis tafsir dengan bahasa Arab itu ternyata ada banyak. Syekh Nawawi Banten ini menulis tafsir dengan bahasa Arab, padahal dia orang Banten. Kemudian yang masih hidup Kiai Toifur Wafa, penulis kitab Firdausun Naim, tafsir berbahasa Arab. Kemudian kiai muda dari Jawa Timur, usianya mungkin sekitar 45 tahunan, yaitu menulis kitab tafsir Hidayatul Quran, 4 jilid tafsir Quran dengan Quran bahasa Arab. Ada tafsir Mu'tasom, ini juga berbahasa Arab. Ada tafsir banyak, ya, beberapa ulama atau beberapa kiai Jawa yang menulis tafsir dengan bahasa Arab. 45. Rahimallahu ainan, semoga Allah merahmati mata bakat min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rahimallahu ainan, dan semoga Allah merahmati suatu mata sahirat fi sabilillah, yang begadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya juga dhaif. Adapun yang sahih itu dengan lafal ainani, 2 mata yang la tamassuhumun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut Allah dan mata yang begadang karena berjaga fi sabilillah. Berikutnya 46. Rahmatullahi alaina, semoga rahmat Allah untuk kita, wa ala Musa, dan juga untuk Nabi Musa. Setelah beliau mendoakan rahmat kepada Nabi Musa, beliau kemudian mengkritik Nabi Musa. Lau sabara, andaikan Nabi Musa sabar, la ra'a, sungguh dia melihat min sahibihi, dari sahabatnya yaitu Nabi Khadir, al-ajaba, perkara yang menakjubkan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengkritik ketidaksabaran Nabi Musa. Nabi Musa sudah diberitahu oleh Nabi Khadir, kalau kamu ikut saya, kuncinya satu, sabar, jangan tanya, jangan komen. Kalau kamu tanya atau komen berarti kamu nggak sabar. Nah, baru 3 kali melihat tingkahnya Nabi Khadir sudah nggak sabar. Melihat Nabi Khadir merusak kapal, nggak sabar. Melihat Nabi Khadir membunuh anak kecil, nggak sabar. Melihat Nabi Khadir memperbaiki rumah yang akan roboh di kampung yang pelit, tidak mau ngasih makanan kepada mereka padahal mereka sebagai tamu. Nah, kata Nabi, seandainya sabar itu bisa melihat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan Nabi Khadir sampai mungkin 1000 keajaiban. Ini baru 3 sudah nggak sabar. Coba sabar, mungkin melihat 1000 keajaiban ilmu yang sangat unik dari Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa kalau kita menyebutkan seseorang dan kita mendoakannya, maka hendaklah kita mendoakan diri kita dulu, rahmatullah alaina, mendoakan diri dulu baru kemudian mendoakan orang lain. Dan ini ada hadisnya, kana idza da'a bada'a bi nafsihi.
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa maka beliau memulai untuk diri sendiri baru untuk yang lain. Hadits riwayat Tirmidzi dan yang lain-lain. Kemudian 47, ruhama'u ummati, orang-orang yang kasih sayang di antara umatku itu adalah ausatuha, orang-orang yang tengah di antara umatku. Yang dimaksud tengah ini adalah masanya. Jadi ada umat awal, para sahabat Nabi SAW, ada umat akhir zaman. Akhir zaman itu adalah ketika sudah muncul tanda-tanda besar kiamat. Nah, ausat itu yang tengah-tengah antara keduanya, ya. Bukan yang awal, bukan yang akhir, di tengah-tengah. Nah, kita ini termasuk ausat, karena tanda-tanda besar kiamat belum muncul saat ini. Hadis ini dhaif. 48, raddu jawabil kitab, menjawab raddu jawabil kitabi, menjawab jawaban kitab. Maksudnya itu adalah menjawab salam yang ada dalam tulisan. Itu hakun, adalah harus karaddis salam, sebagaimana menjawab salam. Jadi maksudnya kalau ada orang salam kepada kita lewat tulisan, itulah yang dimaksud sebagai jawabil kitab. Maksudnya apa? Salamil kitab. Nah, itu harus kita jawab sebagaimana kalau kita disalami dengan ucapan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, WA begitu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi hadis ini palsu sehingga nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan menurut guru kami namanya Syekh Ali Al-Makrami, ini seorang ulama mazhab Syafi'i yang ada di Saudi. Beliau berfatwa boleh kita menjawab salam yang ada di WA di tulisan dengan lafal. Dan ini yang saya lakukan sekarang. Karena kalau saya harus nulis waalaikumsalam lama sekali, Pak. Sehingga saya jawab dengan ucapan. Ada orang WA ke saya, ada assalamualaikum, sudah saya jawab waalaikumsalam, baru kemudian saya tulis jawabannya. Tapi salamnya tidak saya tulis karena terlalu lama. Ini berdasarkan fatwa dari Syekh Ali Makrami. Ketika beliau ditanya, Syekh, dalilnya apa? Maka beliau mengatakan, orang berfatwa itu tidak diwajibkan menyebutkan dalilnya. Kamu percaya tidak dengan ilmu saya? Kalau kamu percaya, sudah, kamu tanya kepada saya, apa yang saya jawab kamu lakukan. Kalau kamu nggak percaya kepada saya, nggak usah tanya sama saya, kata beliau. Nah, jadi fatwa ini kalau kita tidak tahu dasarnya apa, ya tidak wajib mengharuskan beliau menjawab dasarnya apa, ya percaya atau tidak terserah, ya pokoknya beliau seorang ulama itu berhak untuk apa, berikan fatwa. 49, raddu salamil muslim, menjawab salamnya orang muslim alal muslim, atas muslim yang lain, itu sedekah, bernilai sedekah, maksudnya seperti pahala orang yang bersedekah. Adapun hukumnya adalah wajib menurut mayoritas para ulama menjawab salam ini. Jadi jangan terkecoh, ya disebut sedekah berarti sunnah, enggak, wajib hukumnya menjawab salam. Dan perkataan alal muslim atau salamil muslim menunjukkan bahwa salamnya orang kafir tidak wajib dijawab. Kita punya tetangga kafir pakai salib nih, ketemu kita assalamualaikum, enggak wajib jawab, senyum saja enggak apa-apa. Dan ini ijma' para ulama, tidak wajib jawab salamnya orang kafir. 50, ruddu, kembalikanlah as-sa'il, orang yang minta-minta, walau meskipun bidilfin, dengan telapak kaki kambing muhraq yang sudah terbakar. Hadis ini maksudnya adalah kalau ada orang minta-minta, maka jangan dikembalikan dengan tangan hampa. Hendaklah dia kembali dengan membawa sesuatu meskipun sangat remeh, yaitu telapak kaki kambing yang dibakar. Ini telapak kaki kambing nggak bisa dimakan, Pak. Bukan kakinya, bukan loh ya. Telapak kaki itu dhilf. Jadi dhilf itu untuk kambing itu sama dengan qadam untuk manusia. Qadam itu telapak kaki. Makanya orang Indonesia mengatakan sepak bola, orang Arab mengatakan kuratu qadam. Qadam telapak kaki, qurah bola. Nah, telapak kaki manusia masih bisa dimakan, Pak, ada dagingnya itu.
Nah, telapak kaki kambing dagingnya seberapa? Ya ada dikit mungkin. Tapi maka maksudnya adalah jangan kembalikan peminta-minta dengan tangan hampa. Yang ada apa sudah dikasihkan. Adanya permen, nggak apa-apa, kasihkan permen. Adanya karak, kasihkan karak. 51. Ruddus salam, jawablah salam, wa ghuddul basar, dan tundukkanlah pandangan, wa ahsinul kalam, dan perbaguslah ucapan. Ini hadisnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang sahih yang semakna, yaitu sabda Nabi SAW ketika beliau melarang kita untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Hadis riwayat Muslim, majalis as-su'udat, jangan kalian tuh nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, kami hanya ngobrol biasa ya Rasulullah, nggak masalah, tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka Nabi mengatakan, ya sudah, kalau kamu maunya begitu, kamu tunaikan kewajibannya, yaitu 1. Ghuddul basar, 2. Raddus salam, 3. Husnul kalam. Isinya sama dengan hadis yang kita baca ini tadi, tapi dengan lafal raddus salam dan seterusnya. Ini sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih, yaitu berkaitan dengan hak jalan. 52. Ruddul qatla, kembalikanlah orang-orang yang terbunuh, yaitu dalam medan jihad, ila madaji'iha, kepada tempat-tempat kematian mereka. Ini hadis bicara tentang para syuhada pada perang Uhud ya. Mereka dibawa oleh orang-orang ke Madinah. Maka oleh Nabi SAW disuruh kembalikan, jangan dibawa ke Madinah, balikkan ke Uhud lagi, kuburkan di Uhud. Maka sampai hari ini kuburannya syuhada Uhud ya di medan perang Uhud. Dan dari sini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, kalau ada orang mati syahid, maka kuburkan di tempat dia syahid. Di Palestina, dimanapun ya, jangan dipindahkan. Dan ini menunjukkan fadilahnya orang mati syahid karena mereka mirip dengan para nabi. Para nabi itu punya keistimewaan, mati di mana dikubur di situ. Rasulullah wafat di dalam kamar beliau, makanya dikuburnya di kamar beliau. Jadi jangan salah paham, oh berarti sunnah Nabi masing-masing kita dikubur di kamar kita. Tidak, itu karena Rasulullah wafatnya di kamar. Seandainya Rasulullah wafatnya di masjid, maka akan dikubur di masjid seandainya. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya hukum ini menurut para ulama berlaku juga untuk orang-orang yang mata bi baladin, mati di satu negara, maka jangan dipindah ke negara yang lain. Tidak harus mati syahid. Misalnya kita sedang haji ke Mekah, ya sudah, nguburnya di Mekah, nggak usah dipindah ke Indonesia lagi. Mati di Mekah ya kubur di Mekah sana. Mata bi baladin, karena ada perintah menyegerakan penguburan jenazah. Kalau harus kita pindah ke negara yang lain, ini berarti meninggalkan sunnah tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya hadis ini merupakan istisna atau pengecualian dari disunnahkannya mengumpulkan kuburan satu kerabat. Rasulullah pernah mendatangi kuburan Utsman bin Maz'un, kemudian dikasih tanda oleh beliau dengan batu. Nah, beliau katakan supaya nanti kerabat-kerabatnya kumpul ke sini. Nah, ini pengecualian. Kalau mati syahid nggak usah dikumpul-kumpulkan. Dia mati syahid di mana, dikubur di sana, nggak usah dikumpulkan sama keluarganya. Dan saya melihat beberapa kasus di mana orang dikuburkan di tempat yang jauh, ternyata malah jadi musibah. Mati di Jawa Timur, dikuburkan di Jawa Tengah, terus terjadi tabrakan mobil atau serempetan mobil sampai spionnya retak atau spionnya hilang. Nah, itu kenapa harus dikuburkan di Jawa Tengah? Mati Jawa Timur, kuburkan Jawa Timur. Ada lagi tetangga saya di Ngeruki, waktu saya di Ngeruki itu, dia berwasiat, nanti kalau saya mati kuburkan di tempat kelahiran saya, Wonogiri. Nah, dibawa ke Wonogiri.
Sampai di Wonogiri jenazahnya jadi 2, sopirnya ikut mati karena tabrakan. Nah, itu tidak sesuai sunnah kayak begitu. Wasiat begitu nggak wajib dilakukan karena wasiatnya tidak sesuai sunnah. Apakah ada sunnahnya orang mati dikuburkan di tanah kelahirannya? Mana dalilnya, mana? Nggak ada. Berikutnya 53, ruddu, kembalikanlah al-mikhyat, jarum, wal khiyat, dan benang. Man ghalla, barang siapa yang korupsi, mikhyatan, 1 jarum, au khiyatan, atau 1 benang, kullifa, dia akan dibebani yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ayyaji'a bihi, untuk mendatangkannya, walaysa bijain, tapi tidak bisa mendatangkannya. Hadis ini derajatnya diperselisihkan, dan hadis ini bicara tentang harta rampasan perang, sekecil apapun tidak boleh diambil sebelum dibagi. Kalau dipinjam boleh, Pak. Ini ada alat untuk mendondomi baju, nih, ya benang sama apa namanya alat jahit misalnya. Nah, kita pinjam karena baju kita robek, nggak ada masalah, selesai kembalikan. Tapi kalau dimiliki nggak boleh. 54, ruddu, tolaklah madzammatas sa'il, celaan dari peminta-minta, walau meskipun bimithli, dengan semisal ra'sid dzubab, kepala lalat. Hadis ini ditulis di sini muttafaqun alaih, ini tidak benar. Bahkan hadis ini palsu. Bahkan hadis ini derajatnya palsu. Nah, maka di situ kalau tertulis kodenya qaf alias muttafaqun alaih itu salah. Mestinya apa? Ain qaf. Ain qaf itu Uqaili. Dan Uqaili itu hadisnya isinya hadis-hadis yang dhaif. Termasuk hadis ini kata Syekh Albani derajatnya adalah maudhu', palsu. Maksud hadis ini adalah kalau ada orang minta-minta, maka daripada tidak dikasih akhirnya dia mencela, maka hendaklah kita kasih sesuatu meskipun kecil, sekecil kepala lalat. Jadi misalnya hanya dikasih uang 500, kasihkan, daripada tidak dikasih malah mencela. Dia mengatakan, Pak Haji kok pelit gara-gara kita pakai peci. Karena saya pernah, Pak, naik bis, kemudian ada orang gitar. Nah, kemudian setelah gitar minta-minta, nah, saya nggak ngasih, pemuda masih bisa bekerja, nggak boleh dikasih. Nah, dia mengatakan, Haji kok pelit. Nah, saya dengarkan aja. Nah, masih ingat hadis ini ya, tolaklah celaannya orang yang meminta-minta meskipun dengan memberikan sesuatu yang sedikit, tapi hadisnya palsu. 55, rasulur rajul, utusan seseorang, ila rajul, kepada orang lain, itu sama dengan idnuhu, izin dari dia. Jadi maksudnya kalau ada orang mengirim orang kepada kita untuk datang ke rumahnya, maka sampai kita di rumahnya tidak perlu minta izin lagi. Kenapa? Sama dengan sudah diizinkan. Misalnya dia mengadakan walimah, kemudian dia mengundang kita lewat seseorang. Begitu kita datang tidak usah minta izin di makan, sudah dipanggil kok, berarti sudah diizinkan. 56, ridho Rabbi, ridhonya Allah, fi ridhol walid, pada ridhonya orang tua. Ini mencakup bapak dan ibu. Wa sukhtur Rabb, dan murkanya Allah, fi sukhtil walid, pada murkanya orang tua. Artinya kalau kita membuat ridho orang tua, Allah ridho. Kita membuat murka orang tua, Allah murka. Sehingga wajib hukumnya birrul walidaini. Kemudian kata-kata sukhtun ini boleh dibaca 2 bacaan, boleh juga dibaca sakhotun. Kemudian perbedaan antara sakhotun yang artinya murka dengan godobun yang artinya juga murka atau marah. Perbedaannya adalah kalau godob ini lebih umum, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Tapi kalau sakhotun ini hanya minal a'la, dari yang atas ke bawah, dari bapak ke anak, itu sakhot. Kalau dari anak ke bapak nggak bisa disebut sakhot. Makanya di sini Nabi mengatakan sakhotur Rabbi, karena Allah itu atas. Ini seandainya diganti ghadab gimana? Bisa, ghadabur Rabbi bisa. Karena ghadab itu bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Kalau anak marah ke bapak, itu nggak bisa disebut dengan istilah sakhot, nggak cocok.
Ilmu seperti ini namanya ilmu furuq lughawiyah. Dan ilmu ini termasuk ilmu yang belum saya pelajari, tapi saya tahu perbedaan antara sakhat dengan ghadab gara-gara pada satu pengajian ada yang tanya, "Ustaz, apa perbedaannya sakhat sama ghadab?" Saya mengatakan, ini ilmu furuq lughawiyah, Pak. Saya belum belajar. Tapi mari kita coba buka pada kitab di Maktabah Syamilah. Nah, kemudian saya bukakan di sini ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Imam Askari, wafat tahun 395. Nah, cara mencarinya gampang. Ini diklik semuanya, dihilangkan klipnya ini, ya. Tandanya ini dihilangkan, kemudian tulis al-ghadab, kemudian tulis as-sakhat. Nah, akan muncul penjelasan tentang perbedaan antara keduanya. Kalau nggak muncul kenapa ini? Oh, belum diklik loh. Furuq lughawiyah belum diklik, makanya nggak muncul. Baik. Nah, di sini furuq lughawiyah muncul perbedaan antara al-ghadab dengan as-sakhat. Al-farqu bainal ghadabi was-sakhati. Nah, baik, itu cara mencarinya ya dalam kitab furuq lughawiyah. Berikutnya 57. Ridha Rabbi, ridhonya Allah, fi ridhal walidain, pada ridhonya kedua orang tua, wa sukhtuhu, dan murkanya Allah, fi sukhtihima, pada murka keduanya. 58. Raditu li ummati, saya ridha untuk umatku, umat Islam, ma radiyalaha, apa yang ridha terhadap umatku, Ibnu Ummi Abdin, Ibnu Mas'ud, itu nama lainnya adalah Ibnu Ummi Abdin, karena bapaknya namanya Mas'ud, ibunya namanya Ummi Abdin. Jadi maksudnya apa yang tidak disukai oleh Ibnu Mas'ud untuk umat Nabi, Nabi juga nggak suka. Apa yang disukai oleh Ibnu Mas'ud untuk umat Nabi, Nabi juga suka. Artinya pemikirannya Ibnu Mas'ud itu sudah benar. Kalau dia mengatakan ini jelek, ya berarti jelek. Dia mengatakan ini baik, berarti baik. Saya kasih contoh di mana Ibnu Mas'ud mengingkari orang-orang yang berzikir dengan suara bersama di masjid dengan dipimpin satu orang. Ahsu sayyiatikum, kamu hitung dosa-dosamu daripada ngitung zikir begitu. Jadi waktu itu seseorang mimpin di masjid, sabbihu kada wa kada, ayo bapak-bapak bersama-sama tasbih 100 kali. Subhanallah, 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 bareng. Ihmadu kada wa kada, ayo tahmid sekarang 100 kali, bareng-bareng tahmid. Oleh Ibnu Mas'ud kemudian ditegur mereka, disuruh pergi dari masjid. Ma asra'a ma dhalaltum, betapa cepat kalian tuh menjadi sesat. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahya, padahal sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Wa azwajuhu syawab, istri-istri Nabi masih muda-muda. Wa thiyabuhu wa aniyatuhu lam tughayyar, bajunya Nabi, wadahnya Nabi belum berubah. Uhsu sayyiatikum, kalau mau ngitung dosa kalian, enggak usah ngitung zikir 100 kali begitu, bersama-sama begitu, enggak ada sunnahnya. Fa ana admanu 'ala Allah ayyuhsiya hasanatikum, kalau pahalamu itu Allah yang ngitung, enggak usah kamu hitung-hitung begitu. Nah, ini meskipun sanadnya riwayatnya terkenal ya, tapi memang saya jujur dalam sanadnya ada rawi bernama Mujalid. Mujalid ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia perawi yang sahih ataukah dhaif. Tapi kalau Imam Nasai mengatakan dia perawi yang thiqah, berarti hadisnya ini riwayatnya ini sahih. Ini salah satu contoh saja apa yang tidak diridai oleh Ibnu Mas'ud. Makanya kalau wirid sendiri-sendiri aja, nggak usah dihitung bersama-sama bareng-bareng begitu. Berikutnya 459. Raghima anfu rajulin, rugi seseorang. Raghima berdebu, anfu hidungnya seseorang, maksudnya rugi. Dzukirtu indahu, yang saya disebut padanya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak selawat kepada saya. Ini sebagian orang salah paham, dikira kita itu disuruh selawat kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW. Padahal mau disebut namanya atau hanya Nabi atau hanya Rasulullah, tetap disyariatkan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah pahamnya gara-gara apa?
mengira bahwa lafal hadisnya itu dzikirosmi, padahal nggak ada lafal hadis dzikirosmi. Panjenengan cari di kitab hadis mana yang lafalnya dzikirosmi, disebut namaku, bukan dzikirtu. Mana kitab hadis yang menyebutkan kalau ada ketemu saya bayar 1 juta, Pak. Syaratnya panjenengan menemukan dalam kitab hadis yang betul-betul kitab, ya. Adapun kalau hanya fotokopian dan sebagainya, saya nggak begitu percaya karena bisa jadi ubah-ubah. Yang betul-betul kitab, maka dzikirtu, nggak ada, dzikirosmi nggak ada. Maka kalau kita mendengar Rasulullahi, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya apa? Wajib, tapi dalam satu majelis 1 kali aja. Kalau berkali-kali diucapkan Rasulullah, maka setelahnya itu sunnah. Wa raghima an furajulin, dan rugi seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang masuk padanya bulan Ramadan, tsumma salakha, kemudian selesai Ramadan, qabla ayyughfara lahu, sebelum diampuni baginya. Kok bisa orang keluar dari Ramadan nggak dapat ampunan? Karena dia nggak puasa, karena dia nggak ikut sholat, karena dia nggak ikut, tidak membaca tadarus Al-Quran dan sebagainya. Wa raghima an furajulin, dan rugi seseorang adraka indahu abawahu, mendapati di hadapan dia kedua orang tuanya, al-kibara, usia tua, falam yudkhilahul jannah, lalu kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk jannah, alias gara-gara dia tidak birrul walidain kepada orang tuanya yang sudah tua renta. Jadi maksudnya sebagaimana kita pas kecil dirawat orang tua kita, maka begitu juga kalau orang tua kita sudah tua renta, nggak bisa apa-apa, kondisinya sudah seperti anak kecil, nah kita yang merawatnya. 460. Raghima anfuh, rugi. Tsumma raghima anfuh, kemudian rugi. Tsumma raghima anfuh, kemudian rugi. Siapa? Nah, sampai di sini Rasulullah berhenti, ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Kemudian beliau menjelaskan, man, orang yang adraka abawaihi, mendapati kedua orang tuanya, indal kibar, pada usia tua, ahaduhuma, baik salah satu dari keduanya, au kilaihima, atau dua-duanya malahan, thumma lam yadkhulil jannah, kemudian dia tidak masuk jannah gara-gara tidak birrul walidain. Jadi ketika orang tua kita sudah renta, sudah tua renta, sudah lemah, perlu bantuan anaknya, maka saat itulah waktu yang sangat baik untuk anaknya mendapatkan surga. Karena itu saya masih ingat bapak saya dulu, Ustaz Abu Abdillah hafizahullah, ketika ibunya sakit, ya, tidak bisa kemana-mana, bisanya tidur di atas tempat tidur, nah, itu beliau yang jaga. Padahal jadwal beliau ngajar kan banyak itu, nah, semuanya mungkin libur semua. Kenapa? Ini kesempatan masuk surga, merawat apa? Ibunya yang sakit sampai wafat. 61. Rufi'a, telah diangkat, an ummati, dari umatku, 3. 1. Al-khata', kesalahan yang tidak disengaja. 2. Wan nisyanu, lupa. 3. Wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Jadi salah yang tidak disengaja itu tidak ada dosanya, itulah yang dimaksud rufi, diangkat alias tidak dicatat sebagai dosa. Lupa juga begitu, dipaksa juga begitu, sehingga perempuan diperkosa itu tidak punya dosa. Kecuali kalau orang yang mengatakan saya sudah diperkosa sama orang ini 6 kali, 6 kali kok diperkosa, berarti kamu setuju nih. Cukup 1 kali, nah itu berarti apa? Betul-betul diperkosa. 62. Rufi'al qalam, diangkat pena, an thalathah, dari 3 orang, maksudnya tidak dapat dosa tadi. 1. Anin naim, dari orang tidur, hatta yastaiqid, sampai dia bangun. Nah, sehingga orang tidur kemudian mengigau misuh-misuh ucapan kotor, enggak dosa. Tapi mungkin gara-gara dia pada waktu bangun itu suka ngomong kotor, akhirnya pas tidur juga. Yang kedua, wa'anil mubtala, dan dari orang yang terkena bala, ini maksudnya orang gila, hatta yabra, sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi istilah mubtala ini kadang-kadang maksudnya orang gila, kadang-kadang maksudnya bala secara umum, ya. Sakit itu ya mubtala. Nah, maka untuk mengartikan kata-kata mubtala itu dilihat kondisi kalimatnya. Kalau di sini mubtala diartikan orang sakit, salah, Pak. Orang sakit tidak diangkat pena darinya,
tetap kalau dia melakukan dosa ya dicatat dosa. Tapi mubtala di sini orang gila. Yang ketiga wa anis sabi, dan dari anak kecil hatta yakbura, sampai dewasa. Dewasa itu maksudnya balik. Nah, sehingga istilah sabi ini berlaku untuk siapapun yang belum balik disebut sabi. 14 tahun belum balik ya masih sabi. 15 tahun balik baru dia balik, baru dia dewasa. 63. Rufi'al qalam, diangkat pena an thalathah, dari 3 orang, yaitu tidak ditulis dosa. Yang satu anil majnun, dari orang gila, al maghlub ala aqlih, yang terkalahkan akalnya, hatta yabra, sampai dia sembuh. Nah, kita tahunya bahwa mubtala pada hadis sebelumnya tadi artinya gila, itu karena hadis yang lain menyebutkan kata-kata majnun. Sehingga di sini berlaku kaidah yang mengatakan al haditsu yufassir ba'duhu ba'da. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, supaya tidak salah paham terhadap hadis, caranya begini nih, baca banyak hadis sebanyak-banyaknya, sehingga hadis yang tidak jelas nanti akan menjadi jelas dari hadis yang lain yang semakna. Kemudian yang kedua wa anin naim hatta yastayqid, dari orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Nah, mimpi basah ini salah satu tanda dewasa. Ada 3 tanda dewasa. Mimpi basah, usia 15 tahun, tumbuh bulu pada kemaluan. Kalau perempuan tambah haid. 64 rakaatun, 1 rakaat, min alimin billah, dari orang yang alim terhadap Allah. Khairun, itu lebih baik, maksudnya lebih besar pahalanya, min alfi rakaah, daripada 1000 rakaat, min mutajahilin billah, daripada orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif. Tapi memang para ulama mengatakan pahala itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ikhlasnya. Nah, orang yang sangat alim kepada Allah, ikhlasnya tingkat tinggi, pahalanya besar. Orang yang tidak alim seperti kita ini ya biasa-biasa, ya ikhlasnya kurang sempurna mungkin, sehingga pahalanya ya biasa. Maka mari kita ikhlaskan, tingkatkan ikhlas di dalam beramal supaya pahalanya lebih besar. 65 rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka salat sunnah sebelum subuh ini tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika safar maupun ketika mukim, selalu dilakukan. Adapun salat sunnah yang lain ketika safar beliau kadang-kadang tinggalkan, tapi untuk yang sebelum subuh nggak pernah ditinggalkan. 66 rakaatani, 2 rakaat, bisiwakin, dengan bersiwak terlebih dahulu. Khairun, lebih baik, maksudnya lebih besar pahalanya, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat, bi ghairi siwakin, tanpa bersiwak terlebih dahulu. Ini juga dhaif. Adapun yang sahih adalah kalau kita bangun tidur kemudian bersiwak, kemudian sholat, maka malaikat akan datang di depan kita, kemudian membuka mulutnya di depan mulut kita, sehingga pas kita sholat baca Quran tuh bacaan kita masuk pada mulutnya malaikat. Syaratnya kalau menggosok gigi atau bersiwak. Tapi kalau tidak, maka dia malaikat hanya keliling-keliling, ya, tidak membuka mulutnya di depan mulut kita. Itu yang sahih. 67. Rakaatani, 2 rakaat, bisiwakin, dengan bersiwak terlebih dahulu, afdal, lebih utama, min sab'ina rakaah, daripada 70 rakaat, bi ghairi siwakin, tanpa bersiwak. Wa da'watun, dan 1 doa, fi sirri, pada sir, yaitu yang tidak diketahui orang. Afdal, lebih utama, min sab'ina da'wah, daripada 70 doa, fil alaniyah, di tempat yang alaniyah, yang terang-terangan. Wa sadaqatu sirri, dan sedekah yang rahasia, afdal, lebih utama, min sab'ina sadaqah, daripada 70 sedekah fil alaniyah, yang terang-terangan. Ini hadis palsu, meskipun maknanya bisa sahih, ya, artinya yang sir itu lebih utama daripada yang alaniyah, sesuai ayat Quran itu, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. 68 rakaatani bi imamah, 2 rakaat dengan memakai surban. Khairun, lebih baik, min sab'ina rakaah, daripada 70 rakaat bila imamah, tanpa surban. Tapi hadis ini palsu. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan satu kaidah, maka harus diingat-ingat kaidah ini. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah surban.
Sehingga semua hadis bicara tentang fadilah sorban gampang. Kita katakan dhaif. Nggak mungkin sahih, nggak ada yang sahih. Guru kami Syekh Ad-Dadaw, beliau pernah memakai jas kemudian pakai dasi. Padahal biasanya pakai sorban, biasanya pakai gamis. Tapi karena beliau itu disuruh untuk ngisi ceramah di Inggris, di universitas. Nah, orang-orang di sana pakainya dasi sama jas. Nah, beliau mengikuti pakaian mereka. Maka ada yang bertanya, Syekh, apa pakaian Nabi SAW? Seolah-olah menyindir beliau. Syekh kok pakai dasi? Maka beliau mengatakan, pakaian Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dipakai juga oleh Abu Jahal. Artinya orang Arab zaman dulu semuanya pakai sorban, mau kafir mau muslim semuanya pakai sorban. Mau kafir mau muslim semuanya pakai gamis panjang. Kenapa? Orang Arab memang hidup di padang pasir yang tandus, panas, sehingga mereka butuh tutup untuk kepala mereka dengan tutup yang lebih besar daripada orang biasa seperti kita. Sehingga ringkasnya sorban itu apakah sunnah Nabi? Bukan, tapi itu adalah adatnya orang Arab. Apakah berpahala kalau kita pakai sorban? Menjadi berpahala kalau kita memakainya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan sorbannya itu sendiri, tapi cintanya kita kepada Nabi. Anas bin Malik pernah Pak makan bersama Nabi. Nabi menyidui Qara' itu adalah labu. Anas bin Malik mengatakan, saya dulu itu nggak suka labu, tapi begitu melihat Nabi suka labu, maka saya ikut suka sama labu. Kenapa? Cinta sama Rasulullah SAW. Nah, maka silahkan yang mau pakai sorban karena cinta Nabi, silahkan pakai sorban. Kalau saya nggak suka pakai sorban karena nggak cocok untuk kepala saya, karena kepala saya kalau dikasih sorban ini pusing, terlalu berat rasanya. Berikutnya 69, rakaatani, 2 rakaat khafifatani yang ringan, khairun lebih baik minat dunia daripada dunia, wa ma 'alaiha dan apapun yang ada di atas dunia. Walau annakum dan kalaulah bahwasanya kalian taf'alun, kalian melakukan ma umirtum bih, apapun yang kalian diperintah dengannya, yaitu syariat Islam ini, la akaltum, sungguh kalian bisa makan, ghaira adri'a, tanpa lelah, wala ashqiya, tanpa celaka. Hadis dhaif. Meskipun isinya sahih bahwasanya 2 rakaat yang kita lakukan meskipun ringan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia ini fana, akan binasa. Sementara kalau kita sholat 2 rakaat pahalanya kekal di surga. Nah, maka yang kekal lebih utama daripada yang fana. Kemudian kata-kata khafifatan, yang ringan. Ini mengingatkan saya satu cerita di dalam kitab Majma'uz Zawaid, bahwa ternyata sebagian ulama salaf itu sholatnya cepat Pak. Karena dulu ada yang tanya, nah ini jawabannya. Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, adalah bapak saya yaitu Sa'ad, kalau sholat di masjid maka sholatnya cepat, tapi tetap rukuk sujudnya sempurna. Tapi kalau sholat di rumah, beliau rukuknya lama, sujudnya lama, sholatnya lama. Maka saya tanya, wahai bapak, kalau anda sholat di masjid kenapa cepat? Tapi kalau sholat di rumah, kenapa engkau panjangkan, lama sekali? Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inna a'immatun, sesungguhnya kita ini adalah para imam, yuqtada bina, yang kita dijadikan teladan. Kalau kita ngimami sholat panjang-panjang, nanti orang-orang ikut semuanya, sholatnya panjang-panjang, nanti akan memberatkan para jamaah. Sehingga saya sengaja sholatnya di masjid, tampaknya beliau juga jadi imam nih. Maka tidak terlalu panjang, tajawaz ya, biasa aja lah sholatnya, yang baca surat Asy-Syamsi, Al-Lail, ya, surat-surat yang pendek-pendek, bukan surat Al-Baqarah, Ali Imran yang panjang-panjang. Tapi kalau di rumah itu 1 rakaat Al-Baqarah, 1 rakaat Ali Imran.
Nah, inilah dasarnya apa? Salaf, para salaf yang mereka itu salatnya tidak panjang-panjang supaya tidak dijadikan panutan, nanti malah memberatkan jamaah-jamaah yang awam. Ini bisa dibaca pada kitab Majma'uz Zawaid pada bab tentang apa ini ya? Babul iktida bis salaf, bab mengikuti ulama salaf, atau babut tatsabbut wal imsak an ba'dil hadis wa ba'dil futya. Tapi ini tentang apa? Salat ringan para salaf. Tapi jangan terlalu ringan seperti orang-orang yang melakukan salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Nah, itu bukan salat ringan, itu salat cepat, bahkan tidak disebut salat karena tidak ada tumakninah padanya. Berikutnya 70, rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan, yang tidak panjang. Mimma tahqirun, yang kalian remehkan karena ringannya. Wa tunaffilun, dan itu hanya ibadah sunnah saja. Yaziduhuma, yang bisa menambahkan 2 rakaat ini. Hadza, orang ini sambil ditunjuk begitu. Fi amalihi, pada amalannya. Ahabbu ilaih, itu lebih dia sukai. Min baqiyati dunyakum, daripada seluruh dunia kalian. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhdu war-Raqaiqu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya bukannya ingin mencari kesalahan ulama, tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa ulama itu manusia, kadang-kadang juga ada salahnya. Termasuk salah yang kita dapati di sini adalah penjelasan Syekh Munawi ketika menjelaskan hadis ini. Beliau menjelaskan maksud sabda Nabi, yaziduhuma hadza fi amali, orang ini bisa melakukan sholat 2 rakaat lebih dia sukai daripada dunia seisinya. Siapa orang ini? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Munawi. Yang dimaksud orang ini yang ditunjuk oleh Nabi itu adalah ar-rajulul ladzi tarawnahu ash'ath aghbar la yu'bahu bihi wa la yaltafat ilaih, yaitu seorang laki-laki yang kalian melihatnya rambutnya kusut, berdebu, bajunya yang tidak ada yang peduli, tidak ada yang menoleh karena saking miskinnya dia, tapi dia ahli ibadah. Nah, ini penjelasannya tidak benar. Yang dimaksud hadza ini bukan orang yang masih hidup, tapi orang yang sudah mati. Jadi kasusnya waktu itu Nabi melewati satu kuburan. Kuburannya ini baru, Pak. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, ini orang yang sudah dikubur ini, seandainya dia masih hidup, masih sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yang ringan sholat sunnah. Nah, itu kalau dia disuruh pilih mana? Kamu hidup untuk sholat sunnah 2 rakaat, atau kamu hidup untuk menguasai seluruh dunia? Dia pasti milih sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena begitu orang sudah mati, sudah di kuburan, itu sudah tahu hakikat. Dia tahu bahwasanya amalan itu lebih penting daripada apa? Harta. Tapi kalau kita belum mati, ya belum tahu hakikat. Paling kita tahu-tahunan saja, ya. Tahu bahwasanya amal lebih utama daripada harta, tapi hati kita kan masih cinta sama harta kan. Tapi kalau sudah mati, sudah di kuburan, nggak ada lagi cinta sama harta, butuh duit. Taunya dari mana bahwasanya penjelasan yang benar seperti itu? Ini kan diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, ya kan? Nah, kita rujuk ke kitab aslinya Ibnu Mubarak. Ini kitabnya judulnya Az-Zuhdu war-Raqaiq. Ini kitab saya sudah pernah mendengar dari seorang guru, ya, sehingga saya tahu ceritanya tersebut. Sehingga ketika saya membaca penjelasan Syekh Munawi ini, saya anggap salah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, cerita dari Abu Hurairah, hadis nomor 31. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrin, Nabi melewati satu kuburan. Tufina hadithan, yang dikubur baru saja. Maka beliau berkomentar, 2 rakaat ringan, yang kalian remehkan karena ringannya, dan hanya sholat sunnah. Kalau orang mati ini bisa menambahkan pada amalnya, lebih dia sukai daripada seluruh dunia kalian. Ibnu Sa'id mengatakan ini hadis gharibun hasan.
Ini bisa dirujuk pada kitab Az-Zuhd wa Raqaiq karya Ibnu Mubarak nomor 31. Nah, maka saya katakan tadi, saya tidak ingin mencari-cari kesalahan ulama, tapi saya ingin menjelaskan, namanya ulama itu ya manusia biasa, bisa salah. Ini termasuk kesalahan Syekh Munawi. Dan ketika saya mengatakan ini termasuk kesalahan Syekh Munawi, bukan berarti saya merontokkan beliau, tidak. Beliau masih tetap seorang ulama besar. Nulis kitab Faidul Qadir ini 7 jilid atau 8 jilid yang tebal. Kemudian salahnya cuma dikit-dikit gini. Masa jadi rontok kedudukannya? Enggak. Kedudukannya tetap tinggi. Bahkan saya punya guru namanya Syekh Mahir Al-Fahl. Ini ulama dari Irak, tapi katanya sudah pindah dari Irak. Beliau mengatakan, bacalah terus-menerus kitab Faidul Qadir karya Syekh Munawi, karena isinya faedahnya sangat banyak. Nah, saya mendengar beliau mengatakan seperti itu, senang sekali saya. Kenapa? Karena setiap mau belajar, mau mengajarkan kitab Jami'us Shaghir, saya rujukannya biasanya adalah apa? Faidul Qadir. Nah, ini cocok sekali dengan fatwa beliau Syekh Mahir Al-Fahl hafizahullah ta'ala. Nah, silakan yang bisa membaca kitab Gundul ya, untuk membaca kitab Faidul Qadir, banyak sekali faedahnya. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Tanya. Moga, Pak. Untuk mengajari bersama-sama tadi. Iya. Mungkin bersama-sama apa sama dengan mengajari hafalan. Mari kita bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Apa sama? Ya. Sebenarnya memang bismillah bersama-sama, tahmid bersama-sama itu bukan ajaran Nabi, Pak. Tapi kalau nuntun anak-anak TPA karena belum hafal, nah itu dimaafkan. Jadi gini, bab ta'lim ausa' min ghairi. Bab pengajaran itu lebih longgar daripada yang lain. Untuk pengajaran, maka sesuatu yang aslinya tidak boleh jadi boleh. Contohnya baca Quran dari belakang, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu nggak boleh. Baca Quran itu ya dari atas, ya, Fatihah, Baqarah. Tapi untuk anak-anak TPA boleh. Kalau kita ajarkan kepada anak-anak TPA Baqarah, besok nggak ada yang datang. Udah semuanya nggak bisa, semuanya nggak mau datang. Nabi naik mimbar, setelah itu sholat di atas mimbar, ngimami para jamaah di atas mimbar. Padahal beliau bersabda, jangan imam sholat di tempat yang lebih tinggi. Ini kok Nabi kok di atas, menyelisih sabda beliau sendiri. Ternyata setelah beliau selesai sholat, beliau mengatakan, saya hari ini sengaja sholatnya di atas mimbar supaya kalian belajar tata cara sholat saya. Nah, ini bab pengajaran, boleh. Nah, makanya saya tanya panjenengan, ini bab pengajaran atau bukan? Kalau bab pengajaran ya nggak apa-apa, tuh anak-anak TPA. Tapi panjenengan ini sudah ngaji lama. Masa saya mengajak panjenengan, mari kita tutup pengajian Jami'us Shaghir ini dengan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak perlu tahu lagi. Panjenengan sudah bisa tahmid sendiri-sendiri. Jadi bab pengajaran boleh untuk anak-anak TPA itu, okay? Tapi yang sudah lama ngaji ya enggak perlu diajari lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.